Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri. Kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mana Bakti 316. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahun teristimewa Christine Kemal yang ke-25. Juga kita mendoakan kesembuhan Bapak Kong Frans yang sedang menjalani perawatan. Semoga Tuhan mengaruniakan kesembuhan baginya. Dan kita mengenang serta mendoakan Papa Leang Cheng Hock yang meninggal 38 tahun yang lalu, dan juga Mama Chi Hong Nio yang meninggal 27 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, kita mengawali tahun baru dalam kalendarium liturgi gereja. Advent pertama membawa kita pada persiapan diri bahwa Allah hadir untuk masa lalu, sekarang dan masa mendatang. Untuk itu kita diajak berdoa. Kita yakin Tuhan yang kita nantikan berkuasa melakukan hal-hal yang mengherankan. Keyakinan inilah harapan kita. Kita akan dapat bertahan sampai akhir zaman jika Tuhan beserta kita. Yang diminta sekarang dari kita adalah sikap berjaga-jaga agar kita dapat ditemukan siap menerima kedatangannya. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita sehati dan sejiwa mohon berkat atas lingkaran Advent, agar karena berkah Allah lingkaran Advent ini menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati dan sejiwa, mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat.
Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh didambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini. Sudilah Engkau melimpahkan rahmat agar melalui masa yang suci ini persekutuan kami menjadi semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Bagai nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Semoga dalam terang-Mu kami dapat mengembangkan iman yang solider, mendalam dan tangguh, sehingga mampu mewujudkan iman di tengah-tengah masyarakat. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu,
sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Sebab dialah putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Studilah Engkau menggoyahkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka dengan melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah
tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya,
Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat tahun baru. Ya, hari ini gereja merayakan tahun baru ya, tahun baru liturgi, tahun B. Dengan demikian bacaan-bacaan Injil selama 1 tahun ke depan itu diambil dari Injil Markus untuk perayaan hari Minggu. Berkaitan dengan perayaan hari ini, hari Minggu Advent yang pertama, tentu saja akan sangat menyenangkan bagi seorang istri yang menanti kepulangan suaminya pulang dari kantor, pulang dari kerja. Tentu saja adalah sebuah kebahagiaan seorang anak yang menantikan kedatangan, kepulangan orang tuanya setelah selama seharian ia tidak melihat oleh karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Demikian juga besar harapan seorang gadis yang menantikan kedatangan lelaki pujaannya yang membawa sukacita dan kegembiraan dalam hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih, Advent berarti kedatangan. Siapa yang akan datang? Tuhan yang akan datang. Setiap kali kita merayakan Advent ada 3 hal yang kita buat di sana. Hari ini hari Minggu Advent yang pertama, masih ada 3 minggu ya. Jadi perayaan Advent kita akan berlangsung selama 4 pekan, dan hari ini 3 Desember hari Minggu Advent yang pertama. Hal yang pertama adalah kita mengenangkan Tuhan yang sudah pernah datang di dunia ini sekian ribu tahun yang silam. Lalu yang kedua, setiap kali kita merayakan Advent, masa penantian, kita merayakan Tuhan yang hadir menyertai gerejanya pada hari ini, sekarang ini, di tempat ini, setiap hari, setiap langkah, setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, setiap kali kita merayakan Advent, kita menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Kapan itu akan terjadi, tidak ada yang tahu. Maka dari itu Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, sepanjang masa Advent ini ada 4 hal yang diminta dari kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang baik. Yang pertama, sebagaimana dalam bacaan pertama telah kita dengarkan, pengakuan dosa orang-orang Israel yang mau kembali kepada Tuhan, yang dengan penuh kesetiaan menantikan Tuhan supaya datang melawat mereka. Advent pertama-tama kita diminta untuk mengisinya dengan bertobat. Tuhan akan datang melawat kita umatnya. Tuhan akan datang mengunjungi kita umatnya. Apa yang perlu kita persiapkan bukanlah pertama-tama kue Natal, baju Natal, hiasan-hiasan Natal, Merry Christmas dan lain sebagainya, tetapi hati yang penuh kesederhanaan, hati yang penuh cinta, hati yang penuh pertobatan. Kita bisa saja mungkin di rumah atau masuk di mall, ya kita mulai memperhatikan jingle bell, dan lain sebagainya. Tetapi Natal bukan tentang itu. Natal adalah tentang Tuhan yang datang. Gambaran Yesus yang lahir di kandang yang hina
terlalu cepat mungkin renungan saya ini, tetapi saya mau membantu kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Gambaran kandang yang hina itu adalah gambaran kepribadian kita, kondisi kemanusiaan kita yang sebenarnya sungguh tidak layak dan pantas menyambut Dia. Tetapi Tuhan dengan lahir di kandang yang hina, Dia akan lahir dalam diri kita. Maka hati kita yang penuh pertobatan, itulah yang kita siapkan baginya. Hati kita yang penuh dengan sukacita, itulah yang kita siapkan baginya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, di dalam Advent ada harapan. Yesus sudah datang, Yesus sedang datang, dan Ia akan datang. Ia datang dalam hati, dalam keluarga, dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam masyarakat. Ia datang setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita setiap hari. Ia hadir dalam setiap kali kita merayakan sakramen, dalam doa-doa kita, dalam meditasi-meditasi kita, semua perbuatan-perbuatan baik kita, dalam setiap tindakan-tindakan kita yang baik, di sana Tuhan datang. Dan dengan demikian, kedatangan Tuhan itu memberi pengharapan bagi orang-orang yang terkena penyakit 5L: letih, lesu, lemah, loyo, lunglai. Kalau Tuhan berkenan datang, sambutlah Dia dengan sukacita. Sambutlah Dia dengan penuh pengharapan. Peristiwa hidup kita mungkin saja banyak melukai kita, banyak membawa kita ke titik terendah hidup kita, tetapi jangan pernah kita kehilangan harapan. Karena ketika Tuhan menaruh harapan dalam diri kita, Ia menguatkan kita, Ia menghibur kita dengan caranya sendiri. Dan dengan harapan, Tuhan hadir di tengah hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, yang ketiga, di dalam Advent ada sukacita. Warna liturgi sepanjang masa Advent memang berwarna ungu, tetapi bukan pertama-tama warna ungu yang melambangkan kesedihan. Tidak sedikit berbeda dari masa Prapaskah. Masa Advent mengandung sukacita karena Tuhan yang akan datang. Bapak Ibu, dalam peristiwa hidup kita setiap hari, sedangkan orang yang kita cintai saja sudah akan datang di rumah kita, orang yang kita hormati saja mau datang di rumah kita, kita mempersiapkan diri, kita membersihkan rumah kita melayakkan diri, kita membuat wajah kita berseri-seri, bergembira, bersukacita. Apalagi Tuhan yang akan datang. Sambutlah Dia dengan sukacita. Persiapkanlah diri kita sepanjang 4 pekan ini dengan sukacita. Saudari-saudara yang terkasih, yang keempat, Advent itu mengandung sikap jaga-jaga. Selama masa Advent ini, kita diundang untuk bersikap seperti sang penjaga pintu yang tidak tahu kapan tuan rumahnya akan pulang, yang tidak tahu kapan tuan rumahnya akan kembali, yang tidak tahu kapan tuan rumahnya akan datang. Maka dari kita, sambil menanti-nantikan kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, kita diminta untuk berjaga-jaga. Kita diminta untuk bersiap-siap. Kita diminta untuk bersedia setiap waktu, setiap saat. Nah, selama masa Advent ini, gereja mengajak kita untuk tetap melakukan segala sesuatu dalam hidup dan karya di tempat tugas kita masing-masing dengan baik dan jujur, benar dan adil, setia dan tabah, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, penuh pengorbanan, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kasih. Kita bersedia, kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga dengan tetap melakukan rutinitas kita setiap hari sambil memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang akan datang. Advent bukanlah tentang pertama-tama persiapan fisik, bukanlah pertama-tama tentang hiasan-hiasan, tentang lagu-lagu,
tetapi Advent adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan palungan terindah untuk Tuhan, yang sebenarnya palungan itu adalah hati kita pertama-tama. Maka saudari dan saudara yang terkasih, mari kita berharap supaya Tuhan berkenan datang di dalam hidup kita. Dan sambil berharap, mari kita bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dan dalam pertobatan itu, kita membangkitkan sukacita karena Tuhan yang mau datang. Dan sambil bersukacita, kita berjaga-jaga karena kita tidak pernah tahu kapan tuan rumah atau Tuhan itu akan datang. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Marilah kita berjaga-jaga dengan tekun dalam menantikan kedatangan kerajaan-Nya dan memanjatkan doa. Gerejamu di dunia kau kehendaki sebagai terang dunia, meskipun masih diliputi kegelapan. Semoga paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat menjaga agar terang itu tetap bersinar karena ketekunan mereka mewartakan sabda keselamatan. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Pemerintahan negara kau jadikan tumpuan harapan kaum lemah dan tertindas. Utuslah Roh Kudus kepada para pemimpin negara kami, agar mau membuka telinga dan hati terhadap seruan rakyat yang merindukan kemajuan, keadilan, dan kesamaan hak. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kepada para bapa dan ibu keluarga, telah kau serahkan tugas mendidik anak-anak mereka dalam kepatuhan suci kepada Tuhan. Kuatkanlah mereka serta anak-anak mereka untuk membangun kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan perintah-Mu. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kami semua kau undang untuk membangun hidup yang bermakna. Tuntunlah kami semua yang hadir di sini untuk mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang, khususnya dengan meningkatkan doa serta lebih sering menerima sakramen-sakramen. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi saudari dan saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, Christian Kemal yang ke-25, maupun siapa saja yang berulang tahun yang ingin kita doakan,
Allah Bapa yang Maha Baik, semoga saudari dan saudara kami yang merayakan kegembiraan oleh karena pertambahan usia senantiasa mendapatkan berkat serta rahmat-Mu dalam pesiarahan hidup mereka. Semoga kepada mereka Engkau memberkati dengan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, serta kegembiraan. Semoga mereka boleh hadir membawa sukacita kepada semua orang, membawa kegembiraan kepada siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam cinta dan kasih kepadamu. Serta berkatilah orang tua, sanak keluarga yang hidup bersama dengan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi saudari-saudara kita yang sedang sakit teristimewa, Bapak Kong Frans, maupun siapa saja yang ingin kita doakan, yang sedang menjalani perawatan oleh karena sakit. Allah Bapa yang Maha Baik, teguhkanlah iman saudari dan saudara kami yang sedang sakit. Semoga penderitaan yang mereka alami menguatkan mereka oleh karena iman kepadamu, menambahkan pengharapan mereka, serta meningkatkan cinta dan kasih mereka kepadamu. Semoga mereka boleh mempersatukan derita dan penyakit mereka dengan penderitaan Kristus sendiri. Dan kami berharap agar Engkau menganugerahkan kesembuhan bagi mereka melalui perawatan, melalui siapa saja yang datang untuk berkunjung dan membesuk mereka. Semoga kepada mereka kesembuhan dapat Engkau berikan. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan, teristimewa Papa Leang Cheng Hock dan Mama Chi Hong Nio, maupun saudari dan saudara kita, kaum kerabat kita yang telah meninggal dunia. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga bagi mereka yang telah meninggal dunia, Engkau menganugerahkan kedamaian serta kehidupan yang kekal. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau menambahkan iman mereka, menguatkan kehidupan mereka. Dan semoga saudari-saudara yang telah meninggal dunia ini boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Di dalam hati mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sepanjang zaman Engkau setia akan sabdamu. Engkaulah Tuhan kami, Allah beserta kami, dan kami ini umat-Mu. Itulah iman dan harapan kami bila kami berdoa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mada Bakti 321. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini mendatangkan rahmat bagi kami dan sesama, berkat persatuan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 325. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Tuhan tunjukkanlah kami cinta kasih-Mu abadi. Datanglah harapan kami, pasti selamat kami nanti. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas perjamuan Ekaristi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap teguh berharap untuk menikmati perjamuan surgawi yang Kau janjikan seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 23 Desember 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 25-26 November 2023 16.715.000 rupiah. Kolekte pembangunan 12 juta rupiah. Kolekte perkawinan 26 November 2023 3.514.000 rupiah. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tan Teddy Tanriadi dan Virginia Rosalia. Pengumuman ketiga. Herson Sutantio dan Clara Tetrawan. Pengumuman kedua. Lukas Lagu dan Hesli Irianti. Pengumuman kedua. Meli Tansil dan Dean Chen.
Pengumuman pertama. Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilia Jennifer Kwang. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Paroki lantai 1. 4. Komunitas Jedutun Salvation Ministry atau JSM mengundang sekami paroki untuk mengambil bagian dalam kegiatan Fancy Fair Kids berupa partisipasi dalam pengisian acara yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 jam 9 pagi sampai jam 8 malam di Hotel M Regency, Jalan Den Tompo nomor 8 Makassar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh pembina sekami. 5. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami mohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Sabtu, hari Senin sampai Sabtu, tempat di SD Frater Teratai 2. Sumbangan beras jika bisa disumbangkan dalam kemasan 5 atau 10 kg atau persak. 6. Ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 16.30 WITA. 7. Dalam minggu ini air suci untuk tanda salib umat saat masuk dan pulang misa telah disediakan di depan gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada kita semua, selamat memasuki masa Advent. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan dalam perayaan Natal nantinya melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui pertobatan-pertobatan kita. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini, para petugas liturgi dan kita semua. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya, dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang, Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja.
di